Sekarang kita akan mendalami mengenai cara hidup virus dan bagaimana sebuah virus melakukan sebuah reproduksi atau replikasi. Tentu, ini menjadi bahasan yang menarik karena kita akan mempelajari bagaimana cara hidup dan reproduksi mikroorganisme yang berukuran sangat kecil. Agar tidak penasaran lagi, langsung saja kita akan mendalaminya. Virus yang tergolong mikroorganisme kecil hanya bisa hidup dalam sel yang hidup milik organisme lain. Virus akan menjadi parasit bagi sel inang tersebut dan hidup di dalamnya. Namun, terdapat karakteristik tersendiri untuk setiap jenis virusnya. Oleh karena itu, virus disebut parasit intraseluler obligat. Menurut Usmar 2017, patogen parasit intraseluler merupakan mikroorganisme yang tidak mempunyai kemampuan untuk bereproduksi di luar sel inang. Atau dengan kata lain, sel inang dipaksa untuk membantu parasit melakukan reproduksi. Sel inang yang diinjeksi virus dapat berupa bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, hingga dapat menginfeksi manusia. Karena termasuk organisme parasit, apabila virus terpisah dari sel inang, virus tidak dapat hidup dan bereplikasi. Hal ini disebabkan karena virus tidak mempunyai enzim untuk proses metabolisme dan tidak mempunyai ribosom yang bertugas untuk mensintesis protein. Selanjutnya, virus yang sudah terpisah dari sel inang hanya berbentuk paket berisi genom dan akan terpisah dari sel inang satu ke sel inang lainnya. Virus saat mendeteksi sel inang menggunakan prinsip kesesuaian atau sering disebut dengan prinsip lock and key. Selanjutnya kita akan mendalami mengenai bagaimana sebuah virus tersebut melakukan reproduksi. Nah, setidaknya ada 5 tahap dalam perkembangbiakan virus. Yang pertama adalah tahap adsorpsi. Pada tahap pertama, yaitu tahap adsorpsi atau tahap di mana virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Reseptor sendiri merupakan molekul khusus pada membran sel yang dapat berinteraksi dengan virus. Yang kedua adalah tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat sebuah lubang yang menembus dinding sel dan membran sel. Selanjutnya, virus menginjeksi materi genetika ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Tahap ketiga adalah tahap sintetis. Pada tahap ini, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom. Tahap keempat adalah tahap pematangan. Hasil sintetis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, setidaknya akan terbentuk virion-virion baru. Tahap kelima adalah tahap basis. Fag akan menghasilkan lisosim, yaitu perusak dinding sel inang. Dinding yang sudah rusak akan mengakibatkan terjadinya peristiwa osmosis di dalam sel inang. Hal ini akan mengakibatkan sel menjadi membesar dan akhirnya sel akan pecah. Ketika sudah pecah, partikel virus yang keluar akan menyerang sel inang lainnya. Nah, kemudian reproduksi virus dibagi menjadi 2 jenis, yaitu virus dengan reproduksi menggunakan siklus litik dan virus dengan reproduksi menggunakan siklus lisogenik. Siklus litik dapat terjadi bila pertahanan sel inang lebih lemah
jika dibandingkan dengan infeksi virus, sehingga tahap adsorpsi, penetrasi, sintetis, pematangan dan lisis dapat berlangsung secara lancar dan cepat. Virus yang mampu bereproduksi secara litik adalah virus yang virulen. Pada siklus ini, sel inang akan pecah dan mati sehingga terbentuk virion-virion baru. Sedangkan siklus lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih kuat daripada daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat membelah diri secara normal. Pada siklus lisogenik tetap terjadi replikasi virus, tetapi sel inang hancur atau tidak pecah. DNA fag akan berinteraksi ke dalam kromosom sel dan membentuk profag. Bila sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, maka profag akan diwariskan kepada dua anaknya. Dan ini adalah tahap perbedaan antara siklus lisogenik dan siklus litik. Ya, baru saja kita belajar mengenai cara hidup dan reproduksi virus. Semoga dengan melihat video ini kita dapat lebih memahami mengenai cara hidup dan reproduksi virus. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.